Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai merancang bangun sistem informasi yang dibutuhkan perusahaan, bisnis, dan organisasi. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas 3 materi, yaitu pertama, perancangan sistem informasi. Yang kedua yaitu membangun sistem informasi atau building information system. Dan yang terakhir yaitu tahapan perkembangan sistem. Oke, langsung saja saya akan membahas tentang perancangan sistem informasi. Nah, di mana perancangan adalah suatu kegiatan di dalam menciptakan suatu kondisi baru atau solusi yang didasari atas evaluasi dari konsepsi yang serasi serta bentuk permasalahan atau kasus yang ada. Nah, yang kedua yaitu sistem adalah seperangkat unsur-unsur yang terdiri dari manusia, mesin atau alat, dan prosedur serta konsepsi yang dihimpun menjadi satu untuk maksud dan tujuan tertentu atau bersama. Nah, yang terakhir yaitu informasi. Informasi adalah data yang sudah diolah dan diklasifikasikan serta diinterpretasikan yang nantinya digunakan untuk proses pengambilan keputusan. Dari definisi di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa perancangan sistem informasi adalah suatu kegiatan di dalam menciptakan suatu konsep kerja terpadu antara manusia dengan mesin yang dihimpun menjadi satu untuk maksud dan tujuan tertentu atau bersama yang menghasilkan informasi yang akurat untuk proses pengambilan keputusan di dalam mendukung fungsi operasi manajemen di suatu organisasi. Dalam materi membangun sistem informasi ini terdapat beberapa sub. Saat ini saya akan menjelaskan sub yang pertama, yaitu sistem sebagai perubahan organisasi yang berencana dengan bagian yang pertama, di mana bagian yang pertama adalah pengembangan sistem dan perubahan organisasi. Dalam pengembangan sistem atau perubahan organisasi ini terdapat 4 jenis perubahan organisasi yang struktural yang dimungkinkan oleh teknologi informasi. Nah, 4 jenis perubahan tersebut diantaranya ada otomatisasi, ada rasionalisasi, ada perancangan ulang proses bisnis, dan ada pergeseran paradigma. Yang pertama yaitu otomatisasi. Nah, otomatisasi merupakan bentuk yang paling umum dari perubahan organisasi struktural yang dimungkinkan oleh teknologi informasi. Selanjutnya yang kedua yaitu rasionalisasi. Rasionalisasi merupakan bentuk yang mendalam dari perubahan organisasi struktural yang langsung mengikuti otomatisasi awal. Selanjutnya yang ketiga yaitu perancangan ulang proses bisnis. Perancangan ulang proses bisnis ini merupakan bentuk yang lebih kuat melalui proses-proses bisnis yang dianalisis, disederhanakan, dan dirancang ulang. Selanjutnya yang paling terakhir adalah pergeseran paradigma. Dalam pergeseran paradigma melibatkan pemikiran ulang sifat bisnis, pendefinisian model bisnis yang baru, serta sering mengubah sifat perusahaan saat ini. Sekian materi dari slide ketiga, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah perancangan ulang proses bisnis. Manajemen proses bisnis menyediakan berbagai alat dan metodologi untuk dapat menganalisis proses yang ada, merancang proses yang baru, dan mengoptimalkan proses tersebut. Perusahaan dalam melakukan manajemen proses bisnis melalui beberapa tahapan atau langkah-langkah. Adapun langkah yang pertama adalah mengidentifikasi proses perubahan. Salah satu keputusan strategis perusahaan adalah untuk tidak memutuskan bagaimana menggunakan komputer untuk memperbaiki proses bisnis, melainkan memahami proses yang sudah ada itu apakah perlu dilakukan perubahan atau perbaikan atau tidak. Nah, selanjutnya masuk ke tahap yang kedua adalah menganalisis proses yang sudah ada. Proses yang sudah ada ini digambarkan atau dimodelkan atau didokumentasikan dengan mencatat keluaran dan masukan serta urutan aktivitas dari awal hingga akhir. Nah, nantinya tim perancang akan mencatat apakah ada langkah-langkah yang berlebihan atau tugas padat kertas sehingga perlu dilakukan perubahan atau perbaikan. Selanjutnya, langkah yang ketiga adalah merancang proses baru. Proses yang sudah ada sebelumnya yang telah dipetakan dan diukur baik dari segi waktu dan biaya. Selanjutnya tim perancang akan membantu memperbaiki proses yang sudah ada dengan merancang proses yang baru. Proses to be baru atau proses menjadi baru ini disederhanakan dan didokumentasikan agar dapat dibandingkan dengan proses yang sudah ada sebelumnya.
Setelah itu, tahap yang keempat adalah melaksanakan proses baru. Dalam melaksanakan proses baru, sistem informasi baru yang telah kita rancang sebelumnya ini dimasukkan dalam peraturan kerja yang baru, sehingga karyawan nantinya dapat menggunakan atau dapat beralih kepada sistem informasi yang baru dan meninggalkan sistem informasi yang lama. Nah, di sini dalam jalannya proses bisnis yang baru ini tentunya pasti akan menghadapi beberapa masalah, dan di situ nanti bagaimana cara karyawan dapat mengatasi masalah tersebut. Nah, karyawan juga berhak untuk merekomendasikan apabila dirasa perlu terjadinya perubahan dalam proses bisnis. Selanjutnya yang terakhir adalah pengukuran secara terus-menerus. Proses yang sudah dijalankan sebelumnya harus dilakukan pengukuran secara terus-menerus. Mengapa sampai dikatakan seperti itu? Karena proses bisnis yang kita jalankan belum tentu ke depannya akan tetap efektif, karena lingkungan bisnis yang sifatnya dinamis selalu berubah-ubah, sehingga perlu dipantau atau diukur secara terus-menerus proses bisnis yang sedang kita jalankan. Selain itu, biasanya karyawan beralih menggunakan proses bisnis yang sudah ada sebelumnya atau yang lama, sehingga melupakan bahwa sekarang ini telah diterapkan proses bisnis yang baru. Maka dari itu pentingnya untuk dilakukan pengukuran secara terus-menerus. Nah, selanjutnya itu peralatan untuk manajemen proses bisnis, di mana peralatan ini membantu untuk mengidentifikasi bisnis dan memproses dokumen yang memerlukan perbaikan, menciptakan model perbaikan proses, dan mengintegrasikan sistem yang ada untuk mendukung proses yang baru. Nah, ada beberapa fungsi peralatan untuk manajemen bisnis. Pertama, beberapa peralatan dokumen dan monitor proses bisnis membantu perusahaan mengidentifikasi ketidakefisienan. Kedua, peralatan juga mengotomatisasi beberapa bagian dari proses bisnis. Dan yang terakhir, peralatan membantu bisnis mengintegrasikan sistem mereka yang ada untuk mendukung proses perbaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Putri Diani, stambuk C2011725. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya. Materi yang saya bawakan di sini itu mengenai tinjauan umum pembangunan sistem. Nah, tinjauan umum pembangunan sistem ini ada beberapa bagian. Yang saya bawakan di sini itu terdiri dari dua. Yang pertama itu analisis sistem, dan yang kedua itu perancangan sistem informasi. Nah, analisis sistem adalah analisis masalah yang coba diatasi oleh sebuah perusahaan dengan menggunakan sistem informasi dalam pengatasan masalah tersebut. Nah, adapun cara ataupun langkah-langkah dalam mengidentifikasi, adapun langkah-langkah dalam memecahkan masalah dengan menggunakan sistem informasi ini, yaitu yang pertama yaitu tentu saja perusahaan harus mendefinisikan terlebih dahulu masalah apa yang dihadapi oleh sebuah perusahaan tersebut. Nah, yang kedua itu mengidentifikasi apa penyebab dari masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Yang ketiga itu menentukan solusi dari masalah tersebut. Nah, yang terakhir di sini perusahaan harus mengidentifikasi persyaratan informasi yang harus dipenuhi oleh solusi sistem yang akan digunakan oleh perusahaan dalam menghadapi atau dalam memecahkan masalah tersebut. Nah, yang kedua itu perancangan sistem informasi. Perancangan sistem informasi adalah sebuah atau keseluruhan rencana atau model dari suatu sistem yang akan digunakan dalam pemecahan masalah. Nah, contohnya itu seperti cetak biru bangunan atau rumah. Itu terdiri dari semua spesifikasi yang memberi sistem, bentuk, dan struktur dari bangunan atau rumah tersebut. Nah, sekian materi yang saya bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu melengkapi proses pengembangan sistem, di mana ada 4 langkah yang harus ditempuh. Yang pertama, pemrograman, di mana dalam menyusun bentuk untuk merancang suatu sistem. Yang kedua, pengujian dilakukan untuk menguji sistem-sistem yang akan disebarkan. Yang ketiga, versi, di mana melakukan perubahan dari sistem lama menjadi sistem baru. Yang keempat, produksi dan pemeliharaan. Materi yang kedua yaitu tentang pemodelan dan perencanaan sistem, di mana terdiri dari metodologi terstruktur dan berorientasi objek, di mana metodologi terstruktur akan untuk mengevaluasi atau menganalisis suatu sistem, sedangkan pengembangan berorientasi objek, di mana objek digunakan sebagai alat untuk menganalisis dan merencanakan suatu sistem. Sekian dari saya. Baiklah, selanjutnya adalah akan membahas tentang tahapan perkembangan sistem. Dalam membangun sistem informasi, diperlukan upaya pemetaan serta tahapan-tahapan tertentu agar sistem informasi yang dibangun dapat diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan organisasi ataupun perusahaan.
Secara umum, tahapan sistem informasi ini terdiri atas survei sistem, analisis sistem, desain sistem, pembuatan sistem, implementasi sistem, dan pemeliharaan sistem. Saya akan membahas secara rinci mengenai survei sistem. Survei sistem adalah tahapan yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan yang ingin membangun sistem informasi. Pada tahapan ini, organisasi dan konsultan mengidentifikasi tentang sistem yang akan ia buat. Upaya-upaya yang dilakukan dalam tahapan ini adalah mengidentifikasi masalah, kemudian mengidentifikasi peluang, dan selanjutnya adalah arahan melalui investigasi awal untuk melihat kebutuhan organisasi. Selanjutnya adalah analisis sistem. Analisis sistem merupakan suatu teknik yang dilakukan untuk memecahkan masalah yang menguraikan komponen sistem menjadi komponen-komponen penyusunnya yang berguna untuk mempelajari lebih jauh bagaimana komponen sistem tersebut bekerja dan berinteraksi dengan komponen lainnya untuk mencapai tujuan. Pada tahapan ini, untuk membangun suatu sistem informasi, maka perlu melakukan identifikasi terhadap aspek analisis sistem yang meliputi tentang analisis jabatan dan uraian tugas, proses bisnis, aturan dan ketentuan sistem, masalah dan solusi, kemudian perencanaan. Baik, perkenalkan, nama saya Negusti Ayu Helmi, stambuk C2011170102. Saya akan melanjutkan materi pada tahap pengembangan sistem pada bagian yang ketiga, yaitu desain sistem. Pada desain sistem lebih fokus pada bagaimana sistem itu dibentuk untuk memenuhi kebutuhan pada analisis sistem. Manfaat desain sistem ini sendiri yaitu untuk memberikan rancang bangun yang lengkap sebagai penuntun bagi programmer dalam mengembangkan aplikasinya. Dalam desain sistem, beberapa kegiatan yang dilakukan adalah permodalan sistem, desain basis data, desain aplikasi, desain perangkat keras atau jaringan, dan desain jabatan. Yang bagian keempat yaitu pembuatan sistem. Pada pembuatan sistem ini, setelah proses perancangan yang cukup panjang, tahap berikutnya adalah membuat sistem informasi, di mana pembuatan sistem informasi ini meliputi kegiatan pembuatan buku penggunaan aplikasi agar mudah saat melakukan training dan implementasi sistem. Pada tahap ini, diperlukan proses uji coba aplikasi meliputi uji programmer, program logik atau sintek, implementasi business rulers, faktor manusia, bisnis proses atau prosedur, dan efisiensi input dan output. Baiklah, yang keenam adalah implementasi sistem. Sebelum melakukan implementasi sistem, diperlukan berbagai macam persiapan, antara lain perangkat keras, perangkat lunak, ruangan, dan perangkat-perangkat pendukung lainnya. Nah, di dalam implementasi sistem sendiri terdapat 3 hal yang sangat penting. Yang pertama adalah konversi, yang kedua adalah pelatihan, dan yang ketiga adalah testing penerimaan. Di dalam konversi sendiri adalah perubahan dari sistem lama ke sistem baru. Kemudian di dalam pelatihan mereka dilatih menggunakan sistem baru, dan kemudian yang ketiga di dalam testing penerimaan mereka diuji dalam penguasaan sistem baru tersebut. Oke, selanjutnya adalah pemeliharaan. Nah, seperti kata pepatah mengatakan, lebih baik memelihara daripada mengganti. Pemeliharaan atau maintenance adalah berbagai kombinasi dari tindakan-tindakan yang dilakukan untuk menjaga ataupun memperbaiki suatu barang menjadi kondisi yang bisa diterima. Nah, tahap pemeliharaan ini adalah tahap mengevaluasi atau memantau sistem supaya dapat berjalan dengan optimal sesuai dengan harapan si pemakai ataupun organisasi yang menggunakan sistem tersebut. Nah, ada beberapa jenis dari pemeliharaan ini, yaitu yang pertama adalah korektif atau mengoreksi kesalahan, yang kedua adalah adaptif atau menyesuaikan terhadap perubahan-perubahan yang ada, yang ketiga adalah perfektif atau meningkatkan cara kerja, dan yang terakhir adalah preventif atau penanganan dari masalah-masalah.
Nah, langkah-langkah dalam melakukan pemeliharaan sistem itu baik dari penggunaan sistem, ada audit atau penelitian, penjagaan, perbaikan, dan peningkatan sistem. Oke, sekian materi dari saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.